Gua tahu kalian pasti udah gak sabar kan main saham. Kalian lihat si A, saham profit 50 miliar, rumahnya keren banget, gede banget. Wah, naiknya Ferrari. Jangan kalian beranikan diri kalian untuk main saham sebelum kalian baca buku ini. Hai semuanya, buat kalian yang belum kenal, nama gue Agus Leo Halim, dimana hari ini gue bakal ngebawain Kultum, kuliah 7 menit, dimana gue bakal extract value dari buku-buku yang gue baca. Dan buku untuk Kultum episode kali ini, The Psychology of Money by Morgan Housel. Banyak banget dari kalian yang minta gue ngebahas intelligent investor karena itu berhubungan dengan saham, dan kalian tahu sekarang itu lagi hype-hype-nya banget, angkatan-angkatan corona lagi berasa kayak main saham bisa buat kaya. Sebelum kalian terjun ke dunia saham, gue sangat rekomendasi kalian untuk ngerti dulu psikologi dari uang tersebut, dimana buku dari Morgan Housel ini, Psychology of Money, menjelaskan psikologi uang. Jadi beliau argumen bahwa kaya dan miskin itu tidak ada hubungan dengan kepintaran. Karena sebagai contoh ada janitor, yes, OB, office boy, namanya Ronald Reed, dimana dia mempunyai 8 juta US. Udah 100 M lebih dia punya kekayaan. Padahal cuma OB. Gimana cara dia bisa dapat duit ini? Apakah ini warisan, menang lotre? Enggak. Ternyata dia cukup menabung. Terus dia kontraskan ini dengan yang namanya Richard Fascon, di mana beliau itu mempunyai background akademis yang sangat kuat dari Harvard. Tapi beliau akhirnya flop karena terlalu rakus. Jadi dari dua studi kasus ini diargumenkan oleh Morgan Housel bahwa kita tidak harus pintar untuk jadi kaya. Sukses dalam konteks finansial itu sebenarnya bukan hard science, tapi soft skill di mana perilaku kalian itu lebih penting dibanding apa yang kalian tahu. Kita mulai aja. Compounding, di mana kalian punya kekayaan bisa berlipat gandakan. Kita ambil konteks Warren Buffett. Kalian tahu gak, mayoritas dari kekayaan Warren Buffett datang setelah dia umur 65. Kenapa begitu? Karena Warren Buffett tahu the power of compounding. Dari dia masih umur 30-an, 40-an, 50-an, banyak yang lebih kaya dari dia. Tapi dia masih stay fokus bahwa dia nggak apa-apa, dia punya return contoh cuma 10 atau 20% per tahun. Tapi dia bisa sustain 20% itu selama bertahun-tahun. Jadi kekayaan dia berlipat gandakan secara konsisten, nggak mendadak naik terus turun, tapi konsisten terus sampai akhirnya dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Kekayaan itu adalah kebebasan. Wealth is freedom. Ada salah satu entrepreneur namanya Derek Sivers, di mana dia ditanya, coba ceritain dong pas lu menjadi kaya, di mana dia sudah punya savings untuk kebutuhan dia selama setahun. Jadi dia nggak butuh kerja, cukup dengan saving saya, dia udah bisa hidup sama setahun. Nah pas dia jawab dia kayak gitu, interviewernya bingung, kok nggak ngomongin pas lu jual perusahaan lu yang berjuta-juta dolar? Derek Sivers bilang bahwa, oh itu bukan pas gua kaya, itu mah cuma duit gue nambah doang aja di tabungan gue. Poinnya adalah kalau misalkan kalian sudah secara independen milih apa yang kalian mau lakukan, kalian itu udah kaya. Mempertahankan kekayaan itu tidak sama dengan mendapatkan kekayaan. Mungkin pas awal karirnya kalian berasa pengen mendapat kekayaan secepat mungkin. Jadi kalian mengambil kesempatan-kesempatan yang sebenarnya beresikonya tinggi. Jadi kalian punya appetite ke resiko. Untuk kalian yang mau jadi kaya, pasti lebih agresif dibandingin sama orang yang sudah kaya. Dimana orang yang sudah kaya pasti lebih konservatif. Cara navigasinya gimana nih? Kalian harus tahu bahwa nothing is free. Kalian mau investasi kemanapun pasti ada biayanya. Namanya market tidak mungkin selalu naik, tidak mungkin selalu turun juga. Jadi kalian harus tahu kalian mau main di game yang mana. Agresif resikonya tinggi tapi hasilnya juga bisa tinggi. Dan kalau misalnya konservatif resikonya rendah tapi hasilnya juga bisa rendah. Contoh kita lihat biasa ya, kalau misalnya kita lihat all time, kita lihat wah ini enak ya lurus terus linear kan. Tapi kalian tahu gak kalau misalnya kalian invest BCA di awal pertama kali IPO sebulan 2 bulan ya, kalian itu minus sampai 7%. Poin besarnya adalah semuanya pasti ada biaya, siap-siap. Gila itu subjektif, dimana semua orang itu punya background yang berbeda-beda. Kalian ada backgroundnya dari orang kaya, backgroundnya dari keluarga biasa aja, background yang broken home. Kita nggak tahu background semua orang. Dan di buku ini juga nge-breakdown performa stok saat kalian masih remaja berdasarkan tahun kelahiran nenek kalian. Contoh ini, tahun 1950 dan tahun 1970. Yang lahir di tahun 1950 berasa semuanya flat. Dan di tahun 1970 berasa semuanya booming. Oleh karena itu yang tahun 1970 pasti lebih percaya terhadap stock market dibandingkan 1950. Begitu juga 1960 dan 1990. Dan chart ini menurut gue menjelaskan banget kenapa sekarang banyak Gen Z yang lari ke dunia finance. Karena per sekarang buat mereka ini adalah sesuatu yang hot. Cari duit itu gampang. Oleh karena itu, jangan sampai keputusan investasi kalian ketrik secara sosial. Karena namanya manusia kan kadang-kadang kalau kita lihat sosmed segala macam, kita lihat, wah ini kok enak banget ya, dia bisa dapat mobil ini, dia bisa dapat rumah ini, yang akhirnya membuat kalian tidak berlaku secara normal. Coba pikir lebih jauh, apakah barang-barang yang dipamer-pamerkan di sosial media ini berguna untuk kalian secara internal? Bukan berarti orang-orang yang membeli mobil mewah segala macam orang gila loh.
Tapi mereka punya background adalah mereka pengen menunjukkan mereka punya social status. Dan itu tidak salah, karena sekali lagi tidak ada orang gila di dunia ini. Apa yang menurut gue gila buat lu bisa wajar, apa yang menurut lu gila menurut gue bisa wajar. Tergantung dengan background kita masing-masing. Ngomong-ngomong pamer, kalau misalkan kalian lihat ada orang pamer Ferrari-nya, wah kalian berasa, wah nih juga pengen nih ya. Morgan Housel bilang bahwa kalian itu bukan mau Ferrari-nya. Yang kalian sebenarnya mau adalah validasi terhadap orang lain melihat kalian bahwa kalian itu mempunyai barang tersebut. Jadi bukannya kalian pengen barangnya, tapi kalian pengen dapat validasi dari orang sekitarnya kalian bahwa mereka tahu kalian itu punya suatu barang yang mahal. Oleh karena itu, kalau misalnya kalian mau belanja ke sesuatu yang mewah, coba pikir lebih jauh, apakah kalian beneran mau, apakah itu memang kalian punya hobi atau apapun itu, atau kalian just for the sake of validasi orang sekitarnya kalian. Kalau misalkan itu konteksnya eksternal, Morgan Housel bilang itu harusnya di-drop. Downturn pasti terjadi. Layaknya setahun lalu terjadi yang namanya, dimana ada yang namanya Nassim Nicholas Taleb, dimana dia coin event-event yang seperti ini dinamakan sebagai Black Swan, dimana sifatnya itu outlier, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa duga, impactnya itu sangat ekstrim, dan cuma bisa di-explain setelah itu terjadi. Contoh, sekarang kita sudah setahun berikutnya baru orang-orang bisa ngomong kan. Pas kita di April 2020, semua orang kan masih panik kan, masih nggak tahu mau ngapain kan. Tapi setelah setahun kemudian baru kita bisa mulai make sense of it. Tell investment. Dikasih contoh, Jeff Bezos punya Fire Phone. Jadi Amazon itu pernah publish mereka punya smartphone sendiri namanya Fire di tahun 2014. Tapi akhirnya flop. Dan Jeff Bezos pasti tanya sama shareholder-nya Amazon, dia bilang bahwa kalau lu berasa ini kegagalan, lu belum tahu apa yang kita bakal kerjain. Itu kegagalan bakal lebih besar dibandingin kegagalan yang ini. If anything, bahkan ngebuat si Fire Phone ini a tiny blip. Nah, tapi Jeff Bezos juga pintar, di mana dia mempunyai small bets kecil yang dia ngomong itu tail, ekor, investasi ekor yang kecil-kecil yang kayak ekor nggak begitu kelihatan, nggak terlihat signifikan. Nah, salah satu berhasil dan akhirnya bikin investasi kecil-kecil yang lainnya itu ke write off. Jadi konteks style investment ini adalah kalian cukup melakukan investasi kecil, di mana nanti satu investasi kecil ini akan write off semua investasi kalian yang gagal. Dan ini menurut gue sangat cocok dikorelasikan dengan kita pekerja industri kreatif yang suka buat konten setiap hari. Dimana kalian produksi konten terus saja, dimana nanti ada satu kontennya kalian yang akan membuat semuanya worth it. Di konteksnya Amazon adalah AWS, dimana sekarang itu AWS itu kontribusi 60% dari omsetnya Amazon. Untuk recap, ternyata being wealthy nggak sekompleks yang kayak kita pikir. Cuma butuh savings dan good behavior. Good behavior-nya kan yang susah kan. Dimana kita sekarang hidup di dunia sosial media. Kita bisa lihat kita punya teman, kita punya peers, kita punya lingkaran, setiap harinya. Dan kalau kita melihat sesuatu dan yang menimbulkan rasa envy atau jealous, itu bahaya buat kita. Jangan sampai envy dan jealous ini ngebuat kita bertindak tidak etis. Contoh Rajat Gupta, di mana beliau itu adalah ex-CEO yang McKinsey, salah satu perusahaan konsultasi ternama di dunia. Tapi akhirnya sekarang sudah dipenjara karena insider trading. Jangan sampai kalian melakukan behavior, melakukan perilaku yang tidak etis dan akhirnya membunuh reputasi kalian selama-lamanya. Good behavior is key. Jangan lupa savingsnya juga. Peran antagonis gue nggak ada peran antagonis. Gue suka banget ini buku, karena buku ini stay on the macro. Dia nggak ada mikro spesifik yang gue bisa kritik. Gue highly recommend kalian untuk coba baca bukunya sendiri, karena ini gue berasa worth it banget buat kalian. Apalagi kalian yang pengen berkecimpung di dunia finansial, contohnya saham, bursa efek saham. Gue rasa ini sangat membantu kalian. Dan buat kalian yang mungkin nggak punya akses ke buku, gue ada book notes yang udah gue terjemahkan ke bahasa Indonesia. Boleh langsung cek di link di deskripsi gue. Gue beneran gue nggak ada peran antagonis, dan banyak banget yang sebenarnya gue pengen ngomongin, tapi keterbatasan waktu. Contohnya satu lagi deh, suka banget pas dia ngomong kita punya savings harus bisa ngalahin market. Contoh kita kontekskan ke Indonesia. Indonesia itu mungkin savingsnya itu deposito bisa dapat 5% lah bersih. Kita ngobrol gampangnya. Jadi asumsikan kalian di tahun pertama kerja karir kalian dapat 10 juta. Abis itu kalian depositokan dapat 5%. Jadi 500 ribu kan. Nah dia argue di tahun kedua kalian punya savings itu harus bisa ngalahin 500 ribu tersebut. Menurut gue itu sangat insightful tuh. Karena savings itu terlalu dikorelasikan terhadap duit mati. Tapi kalau savingsnya itu dikontekskan terhadap kita punya savings harus bisa ngalahin return di dana investasi kita. Gue rasa itu konsep yang luar biasa. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in next video. Salam kreatif. Bye-bye. Hai semuanya. Yes, gue pengen ngobrol bentar aja sama kalian. Atau mungkin lebih tepatnya curcol sama kalian. Gue agak bingung nih terhadap kontennya gue. Karena gue berasa gue pengen ngomongin sesuatu yang di luar industri kreatif. Contoh ini Psychology of Money menurut gue udah di luar industri kreatif. Tapi gue ngomongin kan ini channel buat industri kreatif. Nah, pertanyaan gue ke kalian adalah, gue sih bisa memberikan narasi terhadap ini tuh kreatif juga loh. Ini kreatif di dalam konteks money management. Nah, menurut kalian gimana? Apakah gue boleh coba keluar sana terhadap
yang nggak begitu berhubungan dengan industri kreatif secara spesifik, tapi kalau kita makrokan bisa berhubungan, apa menurut kalian gitu? Karena contoh, gue pengen banget ngebahas contoh buku lain yang nggak ada hubungan dengan industri kreatif. Contoh Thinking in Bets, Zero to One. Menurut gue ini mungkin buku yang terlihat jauh dari industri kreatif, tapi kalau misalnya kita kontekstualis secara makro, sebenarnya ada dagingnya. So, gue pengen minta pendapatnya kalian. Buat kalian yang nonton sampai sini, I just wanna say thank you. Kalian yang nonton sampai sini, gue rasa kalian itu adalah sumber semangatnya gue. Siapa tahu kalian ada kritik, boleh kok langsung komen aja di bawah, atau DM aja gue di IG kalau misalnya kalian berasa, Kak, gue nggak pengen terlalu terekspos, ya nggak apa-apa. Itu aja. Thank you guys ya. Salam kreatif. Bye-bye.